mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Salam, selamat pagi bagi kita sekalian. Saudara yang kekasih, pagi ini sebelum kita beraktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah bangun, kami akan beraktivitas, namun sebelumnya kami akan merenungkan firman Tuhan lewat sapaan teduh pagi ini. Berkati hamba-Mu, berkati juga kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terambil dari kitab Ulangan 31 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudaraku yang kekasih, untuk memimpin umat Israel yang keras tengkuk tidaklah segampang yang dibayangkan oleh Musa dari awal perjalanan dari Mesir hingga ke puncak Nebo. Namun saudara, sebagaimanapun kerasnya tengkuk bangsa Israel, Musa dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai pemimpin umat. Maka dari itu, perjalanan yang sudah ditempuh oleh Musa lebih kurang 40 tahun. Namun, Musa tidak akan dapat menyeberang Sungai Yordan untuk menduduki tanah Kanaan. Maka dari itu, Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk menakbiskan Yosua yang akan menggantikan posisinya untuk memimpin bangsa Israel. Saudara, alih generasi merupakan salah satu yang juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, baik sebagai gereja maupun sebagai bangsa dan negara. Maka dari itu, sebagai pemimpin patut memberikan petunjuk arahan kepada orang yang akan menggantikannya. Maka Musa yang sudah usianya lanjut pada saat itu memberikan estafet kepada Yosua
yang akan memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberikan suatu petunjuk kepada Musa agar Musa juga menyampaikan petunjuk itu kepada Yosua. Karena bagaimanapun perjalanan yang masih panjang itu harus mereka tempuh, harus mereka jalani, harus mereka tempati. Karena itu adalah merupakan suatu harapan bagi bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah perbudakan. Dan juga tanah perjanjian itu merupakan tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudaraku yang kekasih, untuk melanjutkan perjalanan bangsa Israel, Musa memberikan suatu kata ataupun petunjuk kepada Yosua. Lewat firman Tuhan yang pagi ini kita sudah baca tadi, ada 5 hal yang kita renungkan. Di mana saudara, kelima hal itu ialah akan berjalan di depanmu. Itulah kata-kata Musa kepada Yosua. Siapa yang berjalan di depan Yosua? Dia adalah Yahweh, Tuhan Allah yang membebaskan umat Israel dari tanah perbudakan. Dan yang kedua saudara, Tuhan juga akan menyertai kehidupan Yosua dan juga menyertai kehidupan bangsa Israel. Lalu yang ketiga, Tuhan tidak akan membiarkan Yosua berjalan sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan umat Israel berjalan sendiri. Tuhan itu akan berjalan bersama dengan umatnya. Lalu yang keempat, Tuhan tidak akan meninggalkan Yosua dan juga tidak akan meninggalkan bangsa Israel. Lalu yang kelima ialah Tuhan ingatkan melalui Musa, janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudaraku yang kekasih, tentunya kelima hal ini juga diwariskan kepada saya dan saudara untuk menjalani kehidupan kita sebagaimana perjalanan bangsa Israel yang akan dipimpin oleh Yosua. Kita tahu perjalanan hidup ini tidaklah gampang. Tidaklah segampang yang kita bayangkan. Apalagi saat ini saudara, ekonomi agak sulit, pengeluaran besar, pendapatan kurang. Dan tidak sedikit manusia juga mengeluhkan masalah kehidupan yang akan dijalani hari lepas hari. Kebutuhan semakin besar, namun pendapatan semakin berkurang. Namun kita percaya, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, maka dalam perjalanan hidup bukanlah kebutuhan hidup itu yang nomor satu. Tetapi yang nomor satu ialah sebagaimana saya dan saudara berharap kepada Tuhan yang senantiasa berjalan di depan kita. Seperti dia mengatakan berjalan di depan Yosua. Sebagaimana Tuhan juga akan menyertai kehidupan kita, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam kesulitan maupun dalam kesenangan, baik dalam perjuangan maupun dalam menikmati. Kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai hidup kita. Lalu saudaraku yang kekasih, dalam Tuhan menyertai kita juga, Dia tidak akan membiarkan hidup kita terlunta-lunta. Dia tidak akan membiarkan hidup kita menderita seperti dijanjikan kepada Yosua dan bangsa Israel.
penderitaan itu hanya sementara. Dunia ini bukan merupakan akhir tujuan hidup. Karena tujuan hidup kita adalah hidup yang kekal, hidup bersama dengan Tuhan. Maka dari itu saudara, bagaimana Tuhan menyertai bangsanya, demikian juga Tuhan menyertai saudara dan saya. Lalu Tuhan katakan, tidak akan meninggalkan engkau. Berarti saudara, sebagaimanapun beratnya hidup ini, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia di depan, Dia di belakang, kita di tengah. Itulah yang sering kita katakan, takut. Takut itu diawali dengan huruf T dan diakhiri dengan huruf T. Di tengah, aku. Berarti saudara, jikalau kita takut, di depan kita ada Tuhan. Di belakang kita ada Tuhan. Kita di tengah. Maka Dia melindungi kita. Itu maka Tuhan katakan, jangan takut. Lalu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan akan beserta dengan hidup kita hari ini kekal selama-lamanya. Maka dari itu, bagi saudara dan saya, pagi ini kita akan beraktivitas hingga sore nanti. Kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan semuanya berkenan bagi Tuhan. Dan apa yang kita lakukan akan diberkati oleh Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke sorga. Di Matius 28 ayat 20. Aku menyertai engkau hingga akhir zaman. Saudaraku yang kekasih, tentunya saya dan saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian juga Yosua dengan bangsa Israel menerima Tuhan sebagai Allahnya, Tuhan sebagai Yahweh. Dia percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyertai hidupnya hingga ke tanah perjanjian itu. Demikian juga saya dan saudara. Suatu ketika kita akan sampai juga ke tempat yang disediakan oleh Yesus Kristus seperti yang Dia janjikan. Di mana Dia berada, kita juga akan berada di sana. Selamat pagi bagi kita sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Menjua-jua kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya lewat firman-Mu ini menjalankan hidup kami, menggerakkan hidup kami, agar kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa untuk Runggun GBKP Cililitan. Berkati pendeta kami, Pendeta Filipus Tarigan dan Nora dan anak-anak. Berkati BPMR, berkati Pertua Diaken, berkati Diaken Emeritus, Pertua Emeritus, dan seluruh keluarga, serta Jemaat GBKP Cililitan, pengurus kategorial, Saitun, Mamre, Moria, Permata, KKR, dan guru-guru KKR. Berkati juga saudara kami yang ada di GBKP Cililitan yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun rumah tangganya maupun ulang tahun secara pribadi. Kami doakan jemaat GBKP Cililitan yang gundah gulana, Tuhan kuatkan. Yang gagal dalam menjalani hidup, Tuhan berkati agar mereka juga tidak akan menemui lagi kegagalan. Berkati juga Pendeta Emeritus, Pendeta M. Bangun, dan juga Pendeta Yusuf Barus yang juga sebagai pelayan di tengah-tengah GBKP Runggun Cililitan. Juga Pendeta Andreas Pranata Sembiring yang juga sebagai pelayan di GBKP Runggun Cililitan. Hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati juga seluruh pelayanan kami yang kami lakukan pada hari ini. Terpuji nama-Mu. Ampunkan segala kesalahan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, mejuah-juah kita kerina.